Halo semuanya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah manhwa yang bagus banget ceritanya. Manhwa ini bercerita tentang seorang penyihir yang bernama Diablo Volfir. Dia adalah penyihir terhebat yang disegel karena rencana jahat para 12 dewa. Tapi setelah beribu-ribu tahun berlalu sejak saat itu, ia dilahirkan kembali ke dunia dengan ingatan yang masih ada. Pengarang manhwa ini adalah Taru dan Hwabong. Dibuat tahun 2021. Oke, jangan lama-lama. Kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan menampilkan kediaman keluarga Count dari kerajaan Saldam. Terlihat seorang bocil tampan baru bangun dari tempat tidurnya. Ia bernama Jamie Welton. Ia merupakan anak sulung dari keluarga Count kerajaan Saldam dan merupakan penerus tunggal kerajaan. Dan dia merupakan MC di cerita ini. Agak lebih mudah kita panggil dia dengan Jem. Di balik muka polosnya, dia merupakan seorang penyihir terhebat di masa lalu yang disegel oleh para dewa yang berambisi untuk balas kepada belas dewa. Si Jem ini yang tipikalnya adalah penyihir agung terhebat, kembali hidup sebagai anak kecil merupakan sebuah ujian bagi dirinya, dikarenakan dia harus bersikap berbalik dengan kehidupannya di masa lalu. Apalagi dia terlahir dari keluarga yang penuh akan kasih sayang dan cinta. Dan setiap dia bertemu keluarganya, dia akan berubah menjadi anak yang imut, polos, dan menggemaskan. Keluarga Count yang penuh akan kasih sayang dengan ibu ratunya adalah seorang putri tunggal dari keluarga besar Bell, Circe Bell Welton. Kita panggil Bu Bell, dan kepala keluarga dari kerajaan Count Welton adalah Count Argeno Welton, seorang master pedang. Kita panggil Master Argeno. Dan yang terakhir, adik dari si Jem yang imut, Sarah Welton. Kita panggil Sarah. Si Jem yang sudah lelah berubah jadi imut, lalu kembali ke kamarnya dan memanggil makhluk yang dia buat, lalu bergumam kalau tubuh dia sangat amatlah lemah. Namun dia tetap senang dikarenakan punya kesempatan untuk membalaskan dendam terhadap 12 dewa sialan itu. Dengan senyum jahatnya dia bergumam, "Oh, dewa bodoh, teruslah arogan seperti yang selalu kalian tunjukkan dan aku akan menjadi lebih kuat." Tiba-tiba Miss Nai muncul dan seketika raut muka si Jem berubah menjadi imut dan berkata dalam hati, sialan. Dilihatkan si Jem sedang membaca buku di perpustakaan kerajaan, dan teringat sudah waktunya untuk makan. Dengan agak mengeluh, dia keluar ruangan untuk makan. Kan tetapi dia terkejut melihat seorang kakek dengan jenggot dan rambut panjang dengan warna putih yang sedang lihat patung atau dekorasi ruangan yang terbuat dari artefak. Sambil terkagum, lalu si Jem sadar bahwa orang di depannya itu bukan orang biasa. Karena dia melihat jumlah ma'ana yang terpancar dari tubuh kakek. Bahkan ledakan ma'ana seperti badai, si Jem mengira dia adalah penyihir kelas 7 ke atas. Tanpa basa-basi si Jem langsung menanyakan siapa kakek itu. "Siapa kau? Ini bukan tempat yang bisa semua orang bisa masuk seenaknya." Sedangkan di mata si kakek, si Jem ini merupakan seorang jenius karena mana yang keluar dari tubuh si Jem. Lebih dari rumor yang beredar, si Jem bukan seekor macan saja, tapi singa yang luar biasa. Dan si kakek berkata dia adalah jenius jauh di atas rata. Lalu, si Jem tanpa menunggu jawaban si kakek langsung saja mencoba menyerang dengan tujuan menguji si kakek dengan sihirnya. Tanpa bergerak sedikit pun si kakek menahan sihir si Jem dan sambil bergumam senang, "Oh, seberapa kuat si jenius ini." Melihat serangannya ditahan dengan mudah, si Jem kesal dan murka, dan bersiap mengeluarkan sihir kuat. Terlihat bayangan dirinya di masa lalu yang merupakan penyihir terhebat yang bisa dibilang setara dewa itu. Seperti yang Jem duga, sihir berikutnya pun tidak akan berhasil kepada si kakek. Dan seperti yang kalian semua duga juga, si kakek makin terkesan kepada si Jem. Sampai-sampai dia tersenyum senang melihat sihir si Jem. Saking senangnya, si kakek mengeluarkan sihirnya kepada si Jem dengan semangatnya. Akan tetapi sihir itu tidak diarahkan kepada si Jem. Mungkin dia ingin nakut-nakutin si Jem. Akan tetapi si Jem sadar akan hal itu, sehingga dia tidak berkedip sedikit pun dan bergumam,
Tah, sihir itu tidak diarahkan kepadaku. Lalu si kakek sadar kalau bocah itu mengetahui niatnya. Dan tiba-tiba, si ayah atau si Master Arjano datang menghalau sihir tersebut dengan kerennya. Lalu dia berkata, itu berlebihan, Marcus Linmel. Ya, akhirnya kita tahu kalau si kakek luar biasa itu adalah Marcus Linmel. Dan si Jem dikarenakan ada ayahnya dia berubah menjadi anak-anak polos yang rapuh. Lalu si ayah mengajak ke ruang tamu untuk mengobrol dengan si kakek tersebut. Lalu kita dilihatkan percakapan antara si ayah dengan Marcus Linmel mengenai si Jem yang sangat berbakat jenius. Bahkan si kakek bilang si Jem adalah seorang monster yang akan mengguncang dunia. Di mata si kakek, si Jem bisa menjadi penyihir kelas 9 legendaris. Maksud kedatangan si kakek tersebut ternyata diundang si ayah agar menjadi guru bagi si Jem. Dikarenakan guru sebelum-sebelumnya telah dikalahkan oleh si Jem. Dan tetapi si kakek menolak untuk mengajarinya. Dikarenakan menurut si kakek monster seperti si Jem bisa belajar sendiri. Guru seperti si kakek tidak akan mampu mengajarinya. Si ayah tidak terpercaya akan fakta ini. Menurutnya, sekelas Marcus Linmel penyihir kelas 8 saja tidak sanggup mengajari anaknya tersebut. Betapa jeniusnya si Jem bagi si kakek dan si ayah ini. Mendengar anak kesayangannya diserang oleh si kakek, tentu saja seorang ibu akan panik. Tapi ini lebih dari panik sih. Yah, kita bisa lihat itu. Si Jem merasa sangat senang setelah melihat sihir mythical dari si kakek. Dikarenakan sudah lama dia tidak melihat sihir kuat seperti itu. Dan dia juga merasa bangga bisa terlahir dari seorang ayah master pedang yang bisa menghalau sihir kuat dengan sat-sat. Dia terus tersenyum karena mengingat yang telah terjadi. Sampai-sampai tidak sadar kehadiran si kakek yang sudah masuk ke dalam kamarnya menggunakan sihir teleportasi. Tujuan si kakek masuk ke kamar si Jem adalahnya untuk memberinya sebuah buku. Dan tentunya dengan berbagai macam godaan sehingga si kakek sangat senang melihat si Jem. Si Jem merasa risih dengan tatapan si kakek yang bangga itu. Setelah si kakek menghilang, si Jem pun mulai mempelajari tentang buku yang dikasih si kakek. Dan ternyata isi dari buku itu ada berbagai macam sihir dan pengendalian mana yang dibuat sendiri oleh si kakek. Dimulai penyerapan mana, sampai penyimpanan mana, dalam soal mana. Si Jem bukannya tidak bisa hanya saja segala sesuatu tentang sihir yang dia kuasai, berbeda dengan orang pada umumnya. Sehingga isi dari buku tersebut agak susah dipraktekkan. Tapi si Jem bergumam kalau segala macam sihir apapun bisa dilakukannya. Karena dia adalah Diablo Volfir yang setara dengan dewa. Gak ada kata nanti, si Jem langsung memanggil makhluk ciptaannya, dan langsung mencoba menyerap mana yang dikeluarkan oleh makhluk ciptaannya dan mencoba menyimpannya ke dalam seluruh tubuhnya. Normalnya setiap orang biasanya menyimpan mana di hati mereka akan. Tetapi karena si Jem tidak mau ada batasan mana, maka dia akan menyimpan mana ke seluruh organ yang ada di tubuh dia. Sehingga dia menjadi orang yang tidak ada batasan.